Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Beberapa tahun silam, salah satu acara komedi yang paling ditunggu oleh para penonton adalah OVJ atau Opera Van Java. Siapa yang tidak tahu acara fenomenal tersebut? Selalu sukses membuat para penonton tertawa terbahak-bahak, diisi oleh 5 orang komedian, yaitu Parto, Sule, Andre, Aziz Kegap, dan satu-satunya pelawak wanita di acara tersebut, yaitu Nunung. Nama Nunung memang sudah terkenal sejak lama, bahkan sebelum acara OVJ terbentuk. Sebut saja beberapa acara yang juga terkenal seperti Sri Mulat, Ketoprak Humor, dan Sidul Anak Sekolahan. Keempat acara tersebut membawa Nunung menjadi salah satu pelawak wanita yang paling berpengaruh di dunia hiburan Indonesia hingga saat ini. Namun, kabar kurang baik datang dari artis yang memiliki nama asli Tritno Prayudati ini. Pelawak yang akan berusia 60 tahun di bulan April nanti dikabarkan terdiagnosa kanker payudara sejak beberapa bulan terakhir ini. Ia menceritakan kisah dan perjuangannya dalam menghadapi penyakit tersebut di beberapa acara TV dan channel podcast YouTube. Berikut ini adalah cuplikan video ketika ia diwawancarai oleh Ruben Onsu di dalam channel miliknya. Sekarang lagi fokus, ini ada penyakit baru lagi buat Bunda. Kemarin sebetulnya saya sebetulnya udah berat banget dengan penyakit saya udah berat banget, ditambah sekarang ada penyakit baru lagi. Itu saya semakin udah nggak bisa berpikir, semakin tiap hari cuma nangis. Saya pernah mendengar ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, dan saya setuju dengan pepatah tersebut. Karena dari pengalaman, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada supaya kejadian buruk yang terjadi pada saat ini tidak menimpa kita kembali di masa depan. Pengalaman ini tidak harus dari diri sendiri yang mengalami, tapi bisa juga dari pengalaman orang lain. Lalu, dari apa yang dialami oleh Nunung, kira-kira hikmah apa saja yang bisa kita ambil sebagai bahan renungan dan pembelajaran kita nantinya di masa depan? Yang pertama, tidak selamanya orang akan selalu sehat. Ada masanya di mana ia akan jatuh sakit dan butuh istirahat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sakit itu mahal. Tapi bagi saya, yang mahal itu adalah orang yang sakit yang ingin sembuh atau sehat kembali. Karena orang yang ingin sembuh dari sakitnya harus membayar biaya pengobatan dan perawatan yang pasti mahal. Tentu saja semakin berat suatu penyakit, semakin banyak pula biayanya. Dan menurut saya, keputusan Nunung sudah tepat dengan memiliki BPJS untuk membantu meringankan beban biaya yang timbul atas sakit kankernya. Terlepas ia harus menunggu atau mengantri untuk tindakan tertentu karena banyaknya pasien yang juga sedang menunggu giliran, hal ini lebih baik daripada tidak ada proteksi kesehatan sama sekali. Sebelum saya jelaskan poin yang ketiga, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Kemo itu kan membutuhkan waktu berbulan-bulan kan, men. Pasti saya kan nggak kerja. Iya mikir lagi ya, keluarga saya masih punya tanggung jawab anak-anak saya. Karena yang saya tanggung kan bukan 1-2 orang, banyak sekali. Berapa kepala Mami? Ada banyak sih, men, ada hampir 25. 25. Kalau dulu lebih, cuman mereka sih udah alhamdulillah udah pada lulus. Di dalam channel YouTube tersebut, ia mengatakan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga bagi 20-an anggota keluarganya. Sebagai penggerak ekonomi dalam keluarganya, tentu saja ini menjadi kondisi yang sulit. Bagi makan buah si malakama, di satu sisi ia harus fokus untuk pengobatan dan kesehatan dirinya, yang artinya ia harus rehat dari pekerjaannya hingga kondisinya membaik. Tapi di sisi lain, ia juga harus memenuhi kebutuhan keluarga besarnya, yang artinya ia harus bekerja agar tetap berpenghasilan. Apalagi menurutnya, tindakan kemoterapi yang akan dilakukannya akan membutuhkan waktu yang lama. Artinya, selain biaya pengobatannya akan semakin membengkak, tabungannya pun akan terus terkuras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada penghasilan yang masuk akibat tidak bisa bekerja lagi dalam keadaannya yang saat ini. Inilah situasi yang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Terjepit di antara dua pilihan yang sulit pada saat sakit, seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Oleh karena itu, di beberapa video saya sebelumnya, tak bosan-bosan saya mengingatkan setiap orang untuk melengkapi asuransi kesehatannya dengan asuransi sakit kritis. Karena asuransi tersebut akan memberikan uang cash atau tunai jika seseorang sudah terdiagnosa sakit kritis, seperti kondisi Nunung saat ini. Nah, uang cash itu salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk menggantikan penghasilannya yang hilang saat ia sakit. Penjelasan lebih lengkap mengenai asuransi sakit kritis bisa kamu lihat di video saya yang ini.
Pelajaran lainnya yang bisa diambil selanjutnya adalah kanker payudara adalah salah satu jenis penyakit yang paling banyak dan paling sering diderita oleh wanita. Bahkan, dari sumber yang saya peroleh, setiap 2 menit terdapat satu wanita yang terdiagnosa kanker payudara. Dan dari 8 wanita Indonesia, terdapat satu wanita yang memiliki resiko terdiagnosa kanker payudara. Tidak mengherankan bahwa kanker payudara menempati urutan pertama dengan penderita kanker paling banyak dibanding dengan penderita kanker lainnya. Penyebab kanker ini pun beragam, mulai dari haid pertama yang terjadi di bawah usia 12 tahun, wanita yang tidak menikah, wanita menikah tapi tidak memiliki anak, dan sebagainya. Untuk kasus Nunung, penyebab ia terkena kanker payudara diduga karena faktor genetik yang diturunkan kepadanya. Karena ada anggota keluarganya yang lain yang juga memiliki riwayat penyakit kanker. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya atas apa yang menimpa Nunung Sri Mulat. Mari sama-sama kita doakan agar ia lekas sehat, sembuh dari segala penyakit yang ia derita saat ini, supaya ia bisa terus berkarya dan menghibur masyarakat Indonesia dengan lawakan dan candaannya. Tidak bosan saya ingatkan kamu untuk klik like, share, and subscribe channel saya, karena semuanya gratis. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Ilo, and see you!